Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan pujian kita, sukacita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Mari semua jemaat kasih katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari semua jemaat angkat suaramu katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria.
nama Yesus yang layak diagungkan, dimuliakan. Oh, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Mari semua jemaat sama-sama katakan Gloria. Haleluya. Kami akan berikan hati kami Tuhan untuk disirami oleh kuasa kasih firman-Mu ya Allah. Bentuklah surut dengan kehendak-Mu. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Come on, church. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me, I give you praise, and all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. To you, Jesus. We give our heart to you, Lord. We bless your name. We praise you, Lord. Jesus, Jesus, name above all names. Oh, powerful Lord, you're mighty, mighty Lord. Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus, only you, Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Ra-pa-pa-pa-pa-pa. Get all of your shala, ya no. We bless your name, we bless your name. We bless your name, Lord Jesus. Get all of my shala, ya mayande. Get all of my shala, ya mayande. Oh, Jesus. Ramaya Shala Yamayande, Ramaya Shala Yamayande. Oh, Jesus, Jesus, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Lord, I give you my heart, I
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya Bapa, kuserahkan seluruh tubuh jiwa ragaku dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami semuanya. Biarlah kami selalu datang dan hadir di dalam hadirat-Mu, menyerahkan seluruh tubuh jiwa raga kami kepadamu Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang ada dalamku. Jadikanlah kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami lahir di bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau. Dari para pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin dan memilih Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan. Yang memiliki hati-Mu, memiliki segalanya yang terbaik daripadamu Tuhan, yang mementingkan kepentingan rakyat Indonesia. Terima kasih atas masa tugasnya. Terima kasih juga seluruh jajaran pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan beliau. Dari menteri-menteri semuanya sampai gubernur, wali kota, dan dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Terjadi kesatuan unit yang sangat luar biasa. Kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa. Keamanan terjadi di Indonesia karena adanya kesatuan dari TNI, ABRI, Polri, semuanya bersatu untuk mempertahankan NKRI. Bahkan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan. Kesatuan terjadi juga di tim medis Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia mampu mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Mereka saling bergandengan tangan, saling mensupport satu dengan yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna untuk para dokter, perawat, tim medis yang lainnya Tuhan. Kau lindungi mereka. Bahkan Kau juga sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan. Kami sudah menemukan daripada vaksin ini ya Bapa, sehingga bisa dipergunakan untuk kesehatan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah vaksin Nusantara ini bisa dipergunakan seluas-luasnya ya Bapa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan dokter-dokter yang sudah menangani pasien-pasien ini ya Bapa. Pakai mereka sungguh sangat luar biasa di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur kepadamu. Tahun 2021 ini terjadi pemulihan di Indonesia, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan dan juga dari seluruh kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, karena mata-Mu tertuju buat bangsa kami. Terima kasih, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan deklarasi persembahan, yang kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat kasih, kita katakan, kita tinggi katakan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, we give our heart to you, Lord. We give our heart to you, Lord. Kami berikan hati kami, Tuhan, untuk diisi selalu oleh kuasa kasih firman-Mu, Tuhan, yang akan menerangkan hati dan pikiran kami, Tuhan, meneguhkan dan menguatkan kami, Tuhan. Berfirmanlah buat kami semua saat ini mulai hamba-Mu, Tuhan, karena kami siap menerima berkat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, buat setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menerima berkat melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus sungguh amat baik. 2, 3, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Kita berikan aplaus buat Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Saat ini saya mau bagikan mengenai terima kasih cinta. Katakan bersama, terima kasih cinta. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya ada pantun dulu. Angin memilih berhembus sejuk rasanya, sampaikan rinduku kepada kekasih. Cinta sejati, sejuta rasanya, selamanya aku bersama sang kasih. Saya yakin bahwa banyak dari saudara menyukai lagu ini. Semua karena cinta. Lagu yang pernah dipopulerkan oleh Joy Tobing dalam ajang Indonesian Idol ini sangat bagus sekali, sangat inspiratif. Ya, kata-katanya, musiknya, semuanya bagus. Ada beberapa kata-kata yang menjadi pesan kuat dari lagu ini adalah berdiri tegar sampai hari ini karena cinta. Dan terima kasih cinta, so powerful, ya. Love is so powerful.
Yes, ada kekuatan di dalam cinta. Dan cinta itu adalah kekuatan kehidupan. Kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan bahagia, menikmati semua yang terbaik dalam kehidupan ini, mengalami kepuasan dalam hidup ini tanpa dicintai dan tanpa mencintai. Seseorang yang kekurangan pasokan kasih atau cinta di dalam dirinya, itu akan mengalami gangguan dalam jiwanya. Karena jiwa ini hanya sehat kalau jiwa ini ada cintanya, ada kasihnya. Dan kalau kekurangan cinta di dalam jiwa kita atau kasih di dalam jiwa kita, maka itu akan berdampak buruk kepada kepribadian kita. Itulah sebabnya maka pengejaran akan cinta itu menjadi satu prioritas dalam hidup. Kenapa? Karena ini memang kebutuhan yang mendasar. Kita tidak bisa hidup, menjalani hidup, menikmati hidup yang terbaik, yang berbahagia dan terpuaskan tanpa cinta sejati itu. Betul ya? Nah, bagaimana kebutuhan cinta saya selalu dapat terpenuhi? Saudara, kebutuhan kasih kita hanya dapat terpenuhi yang pertama dari sang kasih atau sumber kasih itu, Yesus Kristus. Dialah sang kasih itu. Ketika kita terhubung dengan Dia, maka kita sedang terhubung dengan sumber kasih itu. Keintiman kita dengan Tuhan setiap hari akan mengalirkan kasih itu terus menerus di dalam diri kita. Efesus 3:17 juga berkata, oleh imanmu Kristus sang kasih itu diam di mana? Ya di sini, ya kan? Itu berarti saudara di dalam diri kita sebetulnya ada sang kasih itu. Nah, kesadaran ini penting sekali ya. Dunia manusia di sekeliling kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kita itu. Kecuali satu, Yesus Kristus. Namun selanjutnya, kasih Kristus yang ada di dalam diri kita ini akan terus mengalir kalau kita juga belajar. Dan ini menjadi gaya hidup kita, yaitu mengasihi sesama kita. Dengan kita mengasihi sesama kita, maka kasih itu akan terus mengalir, memenuhi diri kita, dan terus dapat teraliri buat yang lain. Nah, kita akan dapat mengalami kasih yang sempurna terus-menerus dalam diri kita. Dari sang kasih yang sebetulnya sudah sangat mengasihi kita. Ya, kita itu sudah sangat dikasihi, bukan karena kita ini layak dikasihi, bukan. Tetapi sang kasih itu telah melakukan kasih yang terbaik, kasih yang sempurna buat kita. Yang disebut dengan anugerah, kasih karunia, kasih tanpa syarat. Saat dimana kita masih lemah, masih berdosa, masih memusuhi Tuhan, masih mendurhakai Tuhan, kita sudah mengalami kasih yang begitu sempurna itu. Bagaimana kasih yang sempurna terus bekerja di dalam hidup kita dan kita terus merasakan kasih itu mengalir dan mengalir. Dan kita dapat mengasihi juga sesama kita. Yaitu ketika kita punya sikap ini. Berterima kasih kepada cinta. Yaitu berterima kasih kepada sang kasih karunia. Sang cinta sejati itu. Yang telah memberikan kepada kita cinta sejatinya. Melalui kematiannya di kayu salib buat setiap kita. Haleluya. Nah, ketika kita berterima kasih kepada sang cinta, menyadari bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah, dan kita juga mengaliri kasih yang ada di dalam diri kita itu, dimulai dari
lingkaran cinta yang terdekat, yaitu keluarga kita. Kita mengasihi orang di dalam lingkaran cinta kita. Yang pertama di rumah kita, keluarga kita ya. Ayah kita, ibu kita, suami, istri, anak, orang tua kepada anak. Dan kemudian lingkaran cinta dalam jemaat, dalam komunitas orang percaya. Lingkaran cinta di dalam persahabatan. Ketika kita bisa mengasihi orang-orang terdekat kita, maka selanjutnya kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, oke. Nah, saya mau memberikan kepada saudara beberapa tips bagaimana kita terus mengalami pasokan cinta, terpenuhi dengan cinta itu, dan terus mengalirkan cinta itu. Saya ajak saudara nanti membaca secara lengkap dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Di ayat 9a dikatakan dari Roma 12, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura di situ dikatakan menjauhi kejahatan, melakukan yang baik. Nah, ini bicara apa? Motif. Tidak pura-pura berarti motif kita itu harus murni, tulus, benar. Tidak jahat, tidak busuk, tidak manipulatif. Kasih yang asli, yang genuine. Kasih yang adalah sekalipun, walaupun, bukan jikalau. Nah, attitude, terima kasih kepada cinta ini kan kuncinya. Kunci untuk kita ini terus mengalami aliran kasih, terpenuhi aliran kasih, dan terus mengairi aliran kasih itu. Terima kasih cinta yang pertama kepada siapa? Ya, kepada sang cinta. Sang cinta sejati itu. Ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, inilah saudara ekspresi, inilah attitude, terima kasih cinta kita yang pertama, yaitu layanilah Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan dulu. Layani Tuhan berarti seperti ini loh, seperti Maria. Duduk, diam dekat kaki Yesus, mendengar Yesus bicara. Ini bangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus yang saya sering sebut PDF, pujian, doa, firman. Itu gaya hidup kita. Gaya hidup mengasihi Tuhan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Hanya kasih yang membuat kita bangun keintiman. Keintiman itu adalah kasih. Bukti kasih kita adalah keintiman. Jadi kalau orang bilang mengasihi Tuhan ya, tapi nggak ada keintiman sama Tuhan, mana buktinya? Mana kasihnya? Ya, jadi di dalam cinta dengan seseorang tentu yang dilihat adalah hubungan yang dekat, yang erat. Betul ya? Itu yang pertama, jadi kita melayani Tuhan itu maksudnya adalah bangun keintiman. Tuhan prioritas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, selanjutnya di ayat 10, bagaimana kita berterima kasih kepada cinta, yaitu mengasihi dan mendahului, memberi hormat. Jadi kita mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat kepada siapa? Kepada saudara kita. Ini yang sudah saya sebut tadi, lingkaran cinta terdekat kita. Keluarga kita, pernikahan kita, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita. Saudara kandung kita, saudara seiman kita, persahabatan kita. Kita harus proaktif untuk terlebih dahulu mengasihi, bukan menunggu ya. Kita proaktif terlebih dahulu mengasihi dan mendahului, ini proaktif, mendahului memberi hormat. Tapi gimana kalau dia tidak
menghormati aku. Ya, bagianmu adalah menghormati. Ya, kalaupun dia tidak menghormati Anda, ya biarkan. Tapi bagianmu adalah menghormati dia. Nah, ini penting sekali ya, motif yang tulus di dalam mengasihi saudara, sebab ada juga kasih yang pura-pura di sini. Kasih tidak boleh pura-pura, kasih mesti tulus, tidak boleh ada topeng, munafik, ya ada udang di balik piring atau atas piring. Ya. Iya, jadi mengasihi saudara kita ya adalah cara kita berterima kasih kepada cinta. Attitude ini akan menambah pasokan kasih di dalam diri kita. Cinta kepada saudara, cinta yang bukan jikalau ya, tapi walaupun atau sekalipun ya. Jadi walaupun dia kurang menghormati aku harus menghormati dia. Sekalipun dia menyakiti aku tidak melakukan untuk dia. Sekalipun dia menyinggung perasaanku ya, nyakitin aku, sekalipun dia memfitnah aku, sekalipun dia memperlakukan aku dengan cara yang kasar, tapi aku tetap mengasihi dia. Tidak mudah ya, tapi itulah terima kasih cinta. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dicintai oleh Sang Kasih. Kita sudah menerima kasih yang luar biasa sekali dari Dia. Bagian kita sekarang adalah mengasihi saudara kita dengan kasih agape. Dicatat sebagaimana Kristus sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Saya, saudara, wajib apa? Menyerahkan nyawa bagi saudara kita. Nah, jadi kalau menyerahkan nyawa buat saudara kita itu berarti bukan kasih yang jikalau ya. Ya, kalau dia itu baik sama saya, aku baik sama dia gitu ya. Kalau dia senyum sama aku, ya aku balas senyum dong sama dia. Dia dulu dong sama aku. No, kedewasaan kasih itu membuat kita yang lebih dulu. Nah, ini orang yang matang di dalam kasih, bertumbuh di dalam kasih, penuh di dalam kasih, yaitu terlebih dahulu mengasihi. Walaupun sekalipun orangnya memperlakukan kita dengan tidak baik, tapi bagian kita adalah memperlakukan orang itu dengan baik. Dia memperlakukan aku dengan tidak sopan, aku berlaku sopan kepada dia. Inilah terima kasih cinta, karena Yesus sudah melakukannya buat kita. Jadi bagian kita selanjutnya adalah mengasihi saudara kita. Haleluya. Oke, nah ungkapan terima kasih cinta kepada saudara di Roma 12, ya ada beberapa petunjuk praktis. What I have to do for my brothers and sister, apa yang akan dapat saya lakukan bagi saudaraku, saudariku. Ayat 13, membantu saudara yang berkekurangan dan memberikan tumpangan. Ayat 13 ya, jadi kita bantu saudara kita yang kekurangan, kita juga berikan tumpangan. Ayat 15, ikut merasakan sukacita saudara kita dan dapat merasakan rasa sakit saudara kita. Ada orang yang kalau saudaranya berbahagia, ya karena dipromosi, karena dapat berkat-berkat khusus, lalu orangnya bersuka cita, kok ada orang yang iri, ada orang yang cemburu gitu. Nah, kasih yang sejati, yang tidak pura-pura, yang genuine itu justru bersuka cita, ikut bersuka cita dengan saudara kita yang bersuka cita, bukan malah iri hati, cemburu gitu kan. Dan dapat merasakan sakit dari saudara kita, ada empathy. Ayat 16, ungkapan terima kasih cinta kepada saudara itu dalam dengan cara membangun unity atau kesatuan, kesehatian. Tidak ada roh pemecah belah, tapi dia selalu mengusahakan kesatuan. Dan di dalam kasih kepada saudara kita juga belajar hidup
sederhana. Nah, inilah beberapa tips yang dicatat oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-12. Terima kasih cinta selanjutnya juga kita lakukan bagi orang-orang yang tidak pantas kita kasihi. Bagian pertama tadi kepada saudara seiman, kepada saudara kandung, kepada sahabat-sahabat kita. Tapi yang kedua adalah kepada orang-orang yang tidak pantas kita kasih atau orang-orang yang dianggap musuh, yang memusuhi kita. Gimana sikap kita kepada mereka, sikap terima kasih cinta ini? Ayat 14-nya, Tuhan mau kita memberkati orang yang menganiaya kita, berbuat baik, memberkati. Ayat 17, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka memperlakukan kita dengan jahat. Tapi kita memperlakukan mereka dengan kebaikan. Inilah terima kasih cinta kita kepada Tuhan. Dibuktikan dengan kita melakukan hal yang baik kepada musuh kita atau orang-orang yang memperlakukan kita dengan jahat. Ayat 18, usahakan perdamaian. Justru kita mesti berusaha hidup damai dengan orang itu, dimusuhi. Kita cari cara gimana ya, supaya saya bisa berdamai dengan orang itu. Karena kita cinta damai, itulah terima kasih cinta. Kita nggak ada musuh, orang boleh memusuhi kita, kita nggak ada musuh. Ya kita mau berdamai dengan semua orang, kita cari cara bagaimana supaya kita dapat berdamai dengan orang itu. Kemudian ayat 19, tidak menuntut pembalasan. Ya, ada orang ya tidak balas sih, tapi doanya tuh kejam sekali. Tuhan, hukum orang itu. Tuhan, biarlah orang itu mampus, celaka dia. Ya, biar orang itu ngalamin kesialan. Nah, kata-kata begitu seringkali ya keluar dari mulut, ya ketika berdoa kepada musuh, bukannya malah memberkati. Tuhan aku berkati orang itu. Tuhan supaya orang itu baik, orang itu bertobat, orang itu sehat. Nah ini mestinya doa yang penuh kasih. Tapi jenis doa balas dendam, doa kemarahan tadi adalah Tuhan supaya dia mampus Tuhan, supaya dia celaka Tuhan, supaya dia ngalamin kesialan Tuhan, supaya dia bangkrut Tuhan, supaya dia sakit Tuhan. Saya harap tidak ada doa seperti itu ya. Itu bukan true love, itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah saudara justru kita memberkati. Di ayat 14 tadi, kita memberkati dengan kata-kata kita. Kita memberkati dengan doa kita. Kita memberkati dengan perbuatan-perbuatan kita. Ayat 20 akan dikatakan, beri makan ketika dia lapar, tidak ada makanan, kasih makanan. Beri dia minum ketika dia kehausan. Nah ini cara efektif di ayat 21 untuk mengalahkan kejahatan, yaitu dengan kebaikan. Inilah terima kasih cinta kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah sangat dikasihi. Jadi sekarang bagian kita adalah mengasihi saudara kita, tapi yang berikut kita juga mengasihi sesama kita yang menjahati kita, yang memperlakukan kita dengan kejam, yang tidak pantas untuk kita kasihi karena sikap, perilaku, dan perbuatan mereka terhadap kita. Namun kita harus mengasihi mereka, memberkati mereka, berdamai dengan mereka. Haleluya, haleluya. Nah, mungkin ada yang bilang begini, Pak Gembala, tidak mudah bagi saya untuk melakukan itu. Saya sudah sangat terlukai, tersakiti, perlakuannya sudah begitu jahat sekali. Saya nggak bisa terima Pak Gembala, saya tidak bisa terima. Sampai kapanpun sulit bagi saya untuk mengampuni. Izinkan saya membagikan perumpamaan Yesus ini. Doa saya hatimu terbuka.
supaya saudara bisa dapat melepaskan pengampunan itu. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 ada perumpamaan Yesus tentang pengampunan. Petrus datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Apakah 70 kali? Lalu jawab Yesus, bukan 70 kali, 70 kali 7 kali. Impossible, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin dapat melakukan itu, bukan untuk sebuah dosa kesalahan yang sama diampuni berulang-ulang. Berat sekali. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dan si hamba ini tidak dapat membayar hutangnya. Dia terus minta waktu, diberi kesempatan oleh raja untuk dapat membayar hutang-hutangnya. Raja tahu bahwa hamba ini tidak mungkin dapat melunaskan atau membayar kembali hutang-hutangnya. Jadi ini yang harus dilakukan. Si hamba, anak, istri, rumahnya, atau semua yang ada padanya, miliknya harus dijual semuanya untuk dapat membayar hutangnya. Tapi itu pun belum cukup. Raja kemudian timbul belas kasihannya kepada si hamba. Dia membebaskan hambanya dari hutang-hutangnya. Dia mengampuni si hamba itu. Ketika si hamba yang dibebaskan hutangnya atau diampuni hutangnya, dianggap lunas oleh sang raja, berjumpa dengan temannya yang berutang kepadanya 100 dinar. Dia menangkap temannya itu, dia mencekik temannya dan berkata, bayar hutangmu, lunasi hutangmu. Temannya bilang, please kasih saya kesempatan. Berikan saya waktu untuk saya dapat membayar hutang-hutangku kepadamu. Tetapi kesempatan itu tidak diberikan oleh si hamba ini yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja. Malah temannya ini kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Berita itu pun sampai ke telinga raja dan raja memanggil hamba itu dan berkata, bagaimana mungkin kamu melakukan hal itu kepada temanmu, sementara hutangmu jauh lebih besar dari hutang temanmu kepadamu. Tapi aku sudah menganggapnya lunas, aku mengampuni engkau. Aku menganggap kamu sudah membayar semua hutangmu kepadaku. Jadi kamu gak punya hutang lagi kepadaku. Tapi kenapa kamu memperlakukan hal itu kepada temanmu? Lalu orang itu diserahkan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Saudara, kita punya hutang yang besar kepada Allah yang tak terbayarkan. Tak mungkin kita bisa bayar. Namun di dalam kasih karunia-Nya, kasih yang luar biasa itu, hutang-hutang dosa kita sudah dibayar penuh oleh Tuhan itu sendiri. Sudah dianggap lunas oleh Tuhan. Kita diampuni, kita dibebaskan dari semua hutang dosa kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, maka terima kasih kita kepada cinta sang kasih itu akan membuat kita dapat melepaskan pengampunan kepada siapapun. Orang-orang yang telah menyakiti kita, yang melukai kita, yang menjahati kita, yang memperlakukan kita dengan buruk.
Kita dapat mengasihi mereka. Kita dapat melepaskan pengampunan kita kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah diampuni oleh Sang Kasih. Dosa kita, hutang, dosa kita kepada Tuhan tidak mungkin kita dapat lunasi. Tidak mungkin kita dapat bayar itu. Dan kita sudah menerima pengampunan. Itulah kasih yang sejati yang sudah kita dapatkan melalui kematian Yesus Kristus buat kita. Dosa dan kejahatan orang kepada saya, kepada saudara, tidak sebanding dengan dosa kejahatan kita kepada Tuhan. Dan kalau dosa dan kejahatan kita yang begitu besar kepada Tuhan sudah diampuni, kini giliran kita, bagian kita, saudaraku. Sebagai sebuah sikap terima kasih kepada cinta, kita mau mengampuni musuh-musuh kita. Kita mau melepaskan mereka daripada hutang-hutang mereka kepada kita. Kita mau memerdekakan mereka, bukan menghukum mereka. Yaitu dengan mengasihi mereka. Kita melakukan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dari ayat 14, 17, 18, 19, dan 20 dari Roma pasalnya yang ke-12. Terima kasih cinta adalah sebuah apresiasi iman kepada Sang Cinta yang telah mengasihi kita. Kita hanya punya waktu hari ini untuk mengasihi. Marilah kita proaktif mencintai. Bahkan sampai merasa sakit karena cinta. Tetapi rasa sakit karena mencintai itu akan membawa kita ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah akan dikenal melalui hidup kita ketika kita mencintai saudara kita, ketika kita mencintai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, sebagai salah satu ungkapan iman terima kasih cinta kita adalah melalui perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan betapa kita sangat dicintai oleh Kristus, bukan? Melalui perjamuan kudus, kita mengingatkan diri kita sudah dicintai. Maka sekarang bagian kita adalah mencintai saudara kita, mencintai sesama kita. Mari angkat roti dan anggur saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat kematian Kristus bagiku, memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Hurapasyakarala. Mari masing-masing mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur persekutuan dengan tubuh Yesus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Haleluya. Makanlah, minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik. Bahwasannya itu selamanya kasih setiamu. Haleluya Jesus. Terima kasih Yesus. Katakan bersama saya, Yesus sang kasih sejati itu ada di dalam diriku. Aku penuh dengan kasih karena Yesus ada di dalam hidupku. Amin, amin. Saat ini bagianku adalah untuk mengasihi saudaraku, mengasihi sesamaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih.
Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dalam kondisi apapun pergumulan hidup mereka saat ini, Engkau tahu persis Tuhan. Engkau yang sanggup menolong mereka, Engkau lebih dari sanggup melakukan bagi setiap anak-anak-Mu. Bertindaklah atas setiap anak-anak-Mu, bertindak. Pintu terbuka bagi mereka. Haleluya. Engkau penolong yang ajaib buat mereka. Praise God. Terima kasih Tuhan. Kesembuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus. Kuatan bagi yang lemah. Pengharapan bagi yang putus asa dalam nama Yesus. Shalom, damai sejahtera melimpah atas hidupmu. Korabatakarabashi, rabatakarabasyokorobo, ratakashitiria. Dalam nama Yesus, alami kekuatan yang baru, alami pengharapan yang baru, alami terobosan, alami penyediaan Tuhan. Pintu-pintu terbuka bagimu, sumber-sumber ilahi yang kau perlukan teraliri bagi hidupmu. Terima itu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Jemaat terkasih, saat ini saya mau mendoakan setiap saudara yang mau membawa persembahan sulungnya. Ya, setiap tahun di bulan Februari kita akan membawa persembahan sulung kita ya. Jadi saudara yang sudah siap untuk memberi persembahan sulungnya, berikan dengan iman, dengan kasih, dengan penuh sukacita. Ya, saudara yang sudah siap untuk memberi persembahan sulung saudara, boleh angkat persembahannya bersama saya dan saya akan mendoakan setiap persembahan sulung saudara. Thank you Jesus, thank you Father. Bapa Surgawi, saya berdoa bahwa setiap jemaat Tuhan sudah mempersiapkan persembahan sulungnya. Mereka beri dengan iman, dengan kasih, dengan penuh sukacita. Dan semua persembahan sulung mereka dikuduskan sebagai benih kudus yang ditabur di awal tahun 2022 ini. Dan mereka akan melihat penuaian luar biasa dalam hidup mereka. Mereka akan melihat dan terus mengalami perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan penyediaan Tuhan nyata terus dalam hidup mereka. Haleluya. Apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Setiap sumber-sumber terlalu terbuka, tersedia, teraliri buat hidup mereka. Alami itu dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang kemudian akan memberi juga, Tuhan benih-benih mereka disiapkan untuk mereka dapat menabur persembahan sulung mereka di bulan Februari ini. Terima kasih Aba ya Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kurabatakasya. Mari angkat kedua tangan saudara, kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Kuradabadabadabasya. Urabadabadabasya. Yes, Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Yes, dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidupmu terus berjalan di dalam kasih, karena kasih itu ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiap langkahku